Halo, halo, hai. Ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bertemu kembali dalam pembahasan geografi kelas 10 SMA. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jenis-jenis peta. Apa aja sih jenis-jenis peta itu? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah pertama siswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis peta. Lalu yang kedua, siswa mampu menganalisis contoh peta berdasarkan isi, skala, bentuk, dan keadaan objek. Ini peta konsepnya. Dari jenis peta kita akan tahu peta berdasarkan isinya, berdasarkan skala, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan keadaan objeknya. Apa itu peta? Ada yang tahu? Apa yang terpikir di benak kalian ketika mendengar kata peta? Pasti sangat beragam ya. Ada yang gambar, ada yang peta Indonesia mungkin pernah dengar, Google Maps ya, itu juga termasuk peta. Menurut ICA, International Cartographic Association, Asosiasi Kartografi Internasional, mendefinisikan bahwa peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis peta. Ada apa saja itu? Oke, mari kita lihat. Berdasarkan isinya, peta itu dibagi menjadi ada Oke, betul sekali. Ada dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Yaitu yang pertama peta umum. Peta umum itu isinya apa? Peta yang bersifat umum dan ditujukan kepada siapapun ya. Jadi isinya umum, banyak informasi yang kita dapatkan di dalamnya. Lalu apa peta khusus? Ya sebaliknya, namanya aja peta khusus ya. Jadi itu adalah peta yang memiliki ciri khusus atau isinya itu khusus. Misalkan isinya tentang hewan, ya hewan saja informasi yang kita dapat di dalamnya. Informasi tentang sebaran bahan tambang, ya hanya sebaran bahan tambang isi petanya ya. Nih, peta khusus. Jenis peta ini menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Contoh, peta persebaran penduduk, peta curah hujan, peta geologi, peta kontur, dan lain-lain ya. Contoh peta tematik atau peta khusus itu sama ya, peta tematik. Sini bisa kita lihat ada peta persebaran curah hujan deras di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat di situ ada warna-warnanya. Apa makna warna-warna tersebut? Bisa kita lihat di legenda. Oh, warna pink itu artinya apa? Warna biru artinya apa? Kuning, hijau, putih. Masing-masing ada artinya ya. Ini isi yang kita dapat informasinya adalah ya kejadian hujan deras disertai angin saja di wilayah DIY. Kalau kita mau cari sebaran hewannya di situ tidak ada. Kita cari konturnya di situ tidak ada karena ini hanya temanya adalah hujan deras disertai angin di wilayah Jogja ya. Lalu selanjutnya contoh peta tematik yang lain ada peta persebaran sumber daya alam. Ini peta persebaran sumber daya alam
Provinsi Lampung. Kalau kita lihat di sini, seperti judulnya adalah sumber daya alam, maka kalau kita cari informasi tentang curah hujan atau hujan lebat disertai dengan angin, seperti yang di peta Yogyakarta tadi, kita tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Karena apa? Tema dari peta ini adalah persebaran sumber daya alam, sehingga informasi yang lain tidak terdapat di dalamnya. Nah, kalau peta umum, ya peta umum seperti peta yang kita biasa temukan di kehidupan sehari-hari ya. Jenis peta ini menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum. Peta umum juga menunjukkan penampakan alam dan buatan manusia. Tuh peta dunia menggambar, contohnya tuh ya peta dunia. Dia isi menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara-negara di dunia. Terus ada peta korografi. Dia menjelaskan seluruh atau sebagian permukaan dengan skala kecil. Kalau tadi dunia kan besar sedunia. Peta topografi apa ini ya? Nggak kelihatan ya. Menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur. Ini yang dimaksud tadi ya, ada garis-garisnya peta topografi. Contoh peta umum nih, peta dunia. Tuh, bisa kita lihat ya. Sini memberikan lokasinya, bentuknya, dan apanya lagi di sini. Berbagai macam informasi bisa kita dapat di sini. Ada koordinatnya dan lain-lain ya. Itu peta umum. Contoh peta umum yang lain, peta NKRI nih. Tuh di situ ada kotanya ya kan. Kota besar, ada ibu kota provinsi, ada batas-batasnya. Kita lihat ada warna, berarti ketinggian juga bisa kita lihat di sini. Terus ada warna birunya nih, ada kedalaman, ada lokasinya, ada bentuknya. Informasinya banyak yang bisa kita dapat dari sini. Sehingga ini merupakan sebuah peta umum artinya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang peta berdasarkan isinya, lalu kita akan mempelajari selanjutnya berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, peta itu dibagi menjadi berapa? Ada 4. Yaitu skala kadaster, skala menengah, skala besar, dan skala kecil. Apa aja tuh? Ih, penasaran banget deh. Gitu ya. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster itu adalah jenis peta yang menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Karena berdasarkan skala, berarti skala yang digunakan itu dari mulai 1:100 sampai 1:5000. Itu berarti masuk ke dalam peta kadaster. Lalu ada yang selanjutnya adalah peta skala besar. Peta berskala besar digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil, seperti contohnya kelurahan, desa, atau kecamatan. Jadi skala berapa yang termasuk dalam skala besar? Yaitu skala 1:5000 sampai 1:250.000. Itu merupakan peta skala besar ya. Terus contohnya itu tadi, kelurahan, misalkan peta desa, peta kecamatan, itu masuknya dengan skala 1:5000 sampai 250.000, berarti dia peta skala besar. Selanjutnya peta skala menengah. Peta berskala menengah digunakan untuk menggambarkan wilayah yang luasnya medium sedang ya. Kalau medium nggak tahu, sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Seperti misalkan apa? Kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Skala yang digunakan itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Itu merupakan peta skala menengah. Selanjutnya, peta skala kecil, yaitu peta yang berskala kecil digunakan untuk menggambarkan wilayah yang
paling luas, misalkan sebuah negara, atau seperti contoh gambarnya peta negara Indonesia, ya kan, peta benua, atau bahkan peta dunia, itu pasti skalanya di atas 1/500.000. Ketika lebih dari 1/500.000 itu berarti sudah masuk ke peta skala kecil. Nah, tadi setelah berdasarkan isinya, berdasarkan skalanya, ternyata ada juga berdasarkan bentuknya. Apa saja? Ada berapa di sini kita lihat? Ada 2? Ya, 3. Yang pertama ada peta timbul, yang kedua ada peta digital, dan ketiga adalah peta datar. Apa saja ya? Contohnya yang kayak seperti apa, penggunaannya kapan dan di mana? Ya, kita lihat ya. Peta timbul. Ini bukan timbul pelawak ya. Oh, mungkin kalian nggak tahu, tapi ada. Timbul namanya. Seorang pelawak ya. Peta timbul merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi, sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, ini sering banget nih digunakan dalam praktik pembelajaran geografi, membuat peta timbul menggunakan kertas bekas, biasanya bubur kertas dibentuk permukaan bumi, misalkan peta Indonesia, atau Pulau Sumatera, atau Pulau Jawa, dan seterusnya, menggunakan bubur kertas, terus dibentuk sehingga petanya timbul. Nah, itu ya. Peta timbul sehingga dia dibuat secara 3 dimensi, terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya ya. Jadi kalau diraba bisa kerasa gitu. Jadi mirip sama duit bisa dilihat di Raba dan di Terawang. Oh, tapi tidak bisa di Terawang seperti ini. Jadi bisa dilihat dan diraba ya. Selanjutnya ada peta datar. Peta datar merupakan jenis peta yang dibuat pada bidang datar. Bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Atau ekspresi kamu, ya datar kan. Oke, baiklah. Ya, baik. Nah, itu datar ya. Jenis peta ini paling sering ditemui dan digunakan ya. Yang paling sering kita lihat, kita belajar lihat peta di atlas atau peta yang bentuk yang lebar itu biasanya kan di Gramedia banyak tuh. Itu merupakan peta datar ya. Yang selanjutnya adalah peta digital. Digital ya. Peta digital merupakan jenis peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Jenis peta ini tidak nyata dan bisa dilihat lewat perangkat teknologi. Contohnya paling sering kita gunakan Google Maps atau apa namanya itu Waze ya, dan seterusnya ya. Itu peta digital, bisa kita lihat di HP masing-masing ya. Itu namanya peta digital. Selanjutnya berdasarkan keadaan objeknya. Peta berdasarkan keadaan objeknya itu terbagi menjadi 2, yaitu peta dinamik dan peta stasioner. Apakah itu dinamik? Apakah itu stasioner? Ya. Yuk kita lihat ya. Peta dinamik. Peta dinamik merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang tidak stabil dan berubah-ubah pada suatu waktu. Contohnya apa? Peta kepadatan penduduk. Kan kepadatan penduduk cepat sekali berubah dalam waktu sebulan mungkin, setahun, apalagi 5 tahun, pasti kepadatan penduduk itu berubah ya. Lalu apa? Peta persebaran sumber daya alam. Itu juga bisa berubah-ubah datanya, sehingga harus selalu diperbaharui peta-peta tersebut. Jadi kalau kita menemukan sebuah peta, melihat sebuah peta, dan peta itu merupakan peta dinamik, maka kita
harus lihat dulu tahun pembuatannya, tahun penyusunannya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat ya. Kalau lawannya tadi, ini namanya peta dinamik, tadi stasioner, ini peta dinamik. Oh, ini salah, ini harusnya peta stasioner ya. Kalau tadi peta dinamik, sekarang peta stasioner. Peta stasioner merupakan jenis peta yang menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah. Contohnya apa? Itu peta geologi. Kan struktur geologi dunia nggak berubah gitu-gitu aja ya. Dari ratusan tahun yang lalu masih begitu. Peta jenis tanah juga tidak berubah. Peta administratif mungkin saja berubah, tapi tidak dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, sepertinya tidak ya. Apalagi perbatasan negara dan seterusnya itu tidak akan sampai di berubah dalam waktu yang sebentar ya. Dan yang terakhir, terima kasih ya. Ya, sampai sini saja pembahasan kita tentang peta. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi-materi pelajaran kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.